Hai guys, welcome to this channel. Video ini merupakan spoiler Donghua Against the Sky Supreme. Yang penasaran? Ikuti terus ya. Tanyun tersenyum dan menatapnya. Bawakan slip Gyo kosong. Tantai Songde segera mengeluarkan slip Gyo kosong dari cincin penyimpanannya dan menawarkannya dengan kedua tangannya. Tanyun mengambil slip batu giok itu dan dengan kekuatan spiritualnya meninggalkan deretan tulisan tangan yang padat di slip batu giok. Setelah itu, Tanyun memulihkan indera spiritualnya dan menyerahkan slip batu giok itu kepada Tantai Songde. Tantai Songde bahkan tidak melihatnya. Jadi dia menganggap slip batu giok itu sebagai harta karun dan dengan cepat menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Tindakan tersebut terlihat lucu, seolah Tanyun akan menarik kembali kata-katanya. Apakah Tuan De tidak memeriksa keasliannya? Tanyun bertanya sambil tersenyum. Wajah Tantai Songde memerah dan dia berkata dengan malu. Junior mempercayai senior. Dan junior juga tidak dapat memahaminya. Lebih baik menyerahkannya kepada orang di kantor pusat Huangfu untuk memeriksanya. Ya, Tanyun dengan serius berkata, jangan lupakan perjanjian kita sebelumnya. Tantai Songde mengerti. Senior, jangan khawatir. Tidak ada orang luar yang tahu tentang siapa yang memberikan resep pil ini. Kecuali senior di kantor pusat Huangfu. Baiklah, Tanyun mengangguk puas. Tetapi kemudian Tanyun berkata dengan rasa penasaran. Oh ya, tahukah kamu siapa yang mendirikan rumah lelang Subao? Senior, pendirinya sama seperti Anda. Dia adalah orang di atas. Tantai Songde menjawab merendahkan suaranya dan sambil mengarahkan jari ke atas kepalanya. Hahaha, ternyata barang antik tua itu. Ya, aku tahu. Tanyun tersenyum, hatinya terpana. Untungnya, saya tidak mengambil pil dan menukarnya dengan koleksi rumah lelang Subao. Jika tidak, saya akan menyebabkan kegaduhan di atas. Jika monster tua itu melihat resep pil ini, mereka pasti ingin langsung bertemu denganku. Dan jika mereka dapat melihat diriku, pihak lain dapat mengetahui penyamaranku. Pada saat itu juga, jika mereka berkomplot untuk melawanku, aku pasti tidak akan memiliki perlawanan. Seketika Tanyun memeras keringat dingin di telapak tangannya. Kemudian Tantai Songde dengan hormat berkata, Senior, bagaimana jika Patriark ingin mengenal Anda? Sedangkan aku tidak mengetahui lebih tentang Anda dan asal-usulmu. Tanyun melambaikan tangannya dan menyela. Aku hanya keluar sebentar dan hanya bertemu denganmu. Selain itu, aku tidak ingin bertemu dengan monster tua dari zaman kuno lainnya. Baiklah, junior akan mengingatnya. Mulai sekarang, hanya junior ini yang akan berurusan dengan Tuan. Tantai Songde dengan hormat berkata, Senior, jika tidak ada perintah lain, junior ini akan kembali dan mulai mencari bahan-bahan yang dibutuhkan. Ya, baiklah. Aku tidak dapat mengantarmu keluar, kata Tanyun. Oh, tidak perlu, senior. Junior ini akan pergi sendiri. Tantai Songde melangkah keluar dari kuil Bingking dan kembali ke Huangfu Suna dengan gembira melalui teleportasi di puncak. Sesaat kemudian di rumah lelang Huangfu. Tuan De, mengapa terlihat begitu bahagia? Wangsu bertanya dengan bingung. Hahaha, Tantai Songde tersenyum. Saya tidak bisa memberitahu Anda apa-apa. Singkatnya, itu adalah hal yang hebat. Diaken Wang, aku akan pergi ke kantor pusat Huangfu. Sekarang, tolong ambilkan 100.000 batu roh kelas atas. Oh,
Tidak, 150.000. Dan bawa ke aula Bingking. Ingat, masalah ini tidak boleh ada yang tahu. Di Gunung Peri Bingking di aula Bingking, Tan Yun duduk di kursi batu giok. Matanya yang berbintang dipenuhi dengan tatapan tajam. Yu Yongming, Pang Siuan, Luwu, ketika Subing pulih dari luka-lukanya, aku akan segera menghabisi kalian lagi. Sebelumnya Tan Yun takut berurusan dengan Luwu karena akan mempengaruhi masa depan Sun Subing. Bagaimanapun juga, ayah Luwu, Lu Yi adalah tetua keempat dari Gerbang Abadi, dan Tuan Lu Yi adalah kepala divisi pil Gerbang Suci. Tetapi sekarang, saat dia membuat keributan besar di divisi pil Gerbang Abadi, para tetua berspekulasi menebak bahwa Tan Yun adalah harta karun Huang Fu Seng Song yang baru saja keluar dari berkultivasi panjang dan tidak peduli dengan dunia luar. Sekarang, jika ingin berurusan dengan Sen Subing, mereka harus lebih berhati-hati. Ini adalah waktu terbaik untuk balas dendam, ucap Tan Yun. Tan Yun juga mempertimbangkan bahwa masalah mempermalukan tetua kedua dari divisi pil Gerbang Abadi dan tindakannya menyelamatkan Tang Xingying mungkin telah didengar oleh semua tetua, termasuk kepala Gerbang Suci. Mereka juga pasti menyangka bahwa Tan Yun adalah senior dari Saman kuno yang baru saja keluar dari retreat panjangnya, dan mereka tidak berani datang ke divisi pil Gerbang Dalam untuk mengkonfirmasinya. Faktanya memang demikian. Setelah Tan Yun membawa Tan Xingying pergi dari Gunung Abadi Tangsun, Lu Yi berlari menemui gurunya melalui formasi teleportasi, dan dengan berapi-api memberitahu gurunya Gonsun Yangchun mengenai apa yang telah dilakukan Tan Yun. Setelah Gongsun Yangchun mendengar ini, ekspresinya sangat serius, dan dia memutuskan bahwa Tan Yun benar-benar adalah senior tua dari Huang Fu Seng Song, dan dia memerintahkan Lu Yi untuk tenang dan tetap berada di Gerbang Abadi untuk sementara waktu. Lu Yi kembali ke Gerbang Peri dengan wajah yang putus asa, melampiaskan ketidakpuasannya melihat Sen Subing yang seharusnya sudah mati, namun sebaliknya dia hidup kembali. Dia kehilangan kesempatan untuk menduduki posisi kepala divisi pil Gerbang Abadi. Sementara itu, sesaat kemudian Wang Su datang ke aula Bingking dengan cincin semesta yang berisi 150.000 batu roh kelas terbaik dan menyerahkannya kepada Tan Yun dengan hormat. Setelah Wang Su pergi, Tan Yun memasuki cincin semesta dan dia menemukan bahwa batu spiritual terbaik bukanlah 100.000, melainkan 150.000. Dengan demikian dia berpikir bahwa kesetiaan Tantai Songde benar-benar tulus dan dia ingin menyenangkan hatinya. Dengan lebih dari 50.000, Tan Yun secara alami menikmati dan menerima semuanya. Kemudian, suara hormat datang ke telinganya, dan Tan Yun melihat ke samping. Senior, junior ini membawa Ruksui. Sen Wende melangkah masuk ke dalam aula. Di belakangnya ada Nanggong Ruksui, mengikuti dengan langkah demi langkah. Ruksui, segera temui tuanmu. Sen Wende buru-buru berkata kepada Nanggong Ruksui. Hormat murid Nanggong Ruksui kepada guru. Dengan senyum manis, Nanggong berlutut di depan Tan Yun dan kemudian berkata, saya berharap tuanku dapat berkah dan umur panjang dan surga. Hahaha, baiklah, cepat bangun. Suara Tan Yun yang tua terdengar. Guru tidak memiliki hadiah pertemuan. Ambil saja batu spiritual yang luar biasa ini. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan di antara jari-jarinya cincin semesta bersinar dan potong-potongan batu roh terbaik menumpuk tinggi di depan mereka.
Nanggong Ruksui adalah putri kecil dari dinasti Suci Nanggong. Dia tidak peduli dengan berapa banyaknya. Yang dia pedulikan adalah bahwa ini adalah hadiah dari kakek gurunya. Guru sangat bermurah hati. Batu roh terbaik senilai 10 miliar batu roh kelas rendah. Nanggong tersenyum dan bersujud lagi. Terima kasih kakek guru. Setelah itu dia bangkit dan dengan senang hati menyimpan 10.000 batu roh terbaik. Ruksui, gurumu ada di kamar. Masuklah dan bersihkan tubuhnya, ucap Tanyun memberitahunya. Apakah kamu membawa obat luar? Guru, penatua ke-6 telah memberikannya kepada murid. Nanggong Ruksui menjawab. Tanyun mengangguk. Baik, pergilah. Kemudian Ruksui pamit dan pergi ke kamar tempat Sensubing berbaring di lantai 2. Dia membasuh dan membersihkan bekas luka di tubuh Sensubing. 5 jam kemudian, ketika malam tiba, Sen Qingfeng kembali ke Aula Bingking dengan ramuan. Pada saat ini, Nanggong Ruksui telah mengoleskan obat pada Sensubing setelah membersihkan tubuhnya. Kemudian Tanyun menyuruh Nanggong Ruksui untuk merebus air dingin terlebih dahulu. Lalu merebus ramuan tingkat ketiga, yaitu 100 jiwa herbal dalam air mendidih selama 7 hari 7 malam. Kemudian menuangkan obat cair itu ke dalam bak mandi Tang Xingying dan biarkan Tang Xingying berendam selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, kemudian masukkan obat mujarab tingkat 5 lainnya. 30 rumput tonik darah yang dalam, rebus dalam air mendidih selama 10 hari 10 malam. Biarkan Tang Xingying berendam selama 1,5 bulan. Akhirnya, masukkan ramuan tingkat 6, yaitu rumput yanhun dan pohon anggur kebangkitan, masing-masing 3. Direbus dalam air mendidih selama 1/2 bulan, dan kemudian biarkan Tang Xingying berendam sampai 3 jiwa dan 7 jiwa sembuh. Setelah Nanggong Ruksui mengingatnya, dia mulai menjadi sibuk mempersiapkan semua yang diinstruksikan kakek guru Tanyun. Waktu berlalu. Setelah 1 bulan kemudian, di rumah gua gunung Lu Daoxian. Saudara Pangsiuan, apa yang kamu bicarakan? Ucap Luwu dan turun dari kursinya dan muncul di depan Pangsiuan dengan ekspresi tidak percaya. Apa kamu yakin kamu tidak salah lihat? Kakak Lu, itu benar. Sensubing benar-benar tidak mati. Wajah Pangsiuan pucat dan dengan nada serius, baru 2 jam yang lalu ketika saya melewati Gunung Abadi Bingking, saya melihat Sensubing menyaksikan matahari terbenam di puncak gunung. Tampaknya dia dalam suasana hati yang baik. Aku marah, sangat marah. Luwu berkata dengan wajah merah terbakar. Mungkin ini juga yang menyebabkan ayahku. Karena Sensubing belum mati, dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya kepadaku. Pada saat yang sama di puncak peri yang jernih, cahaya bulan yang terang menyinari tubuh Sensubing. Dia menoleh sedikit, menatap Tanyun. Mulutnya terbuka ringan. Guru, setelah apa yang saya alami, saya menyadari bahwa kematian ada di dekat saya. Guru pernah berkata bahwa Anda bukan dari dunia ini. Jadi, dari mana guru berasal? Mendengar pertanyaan itu, Tanyun beranjak sejenak. Dia menatap langit dengan banyak bintang. Ada beberapa hal yang perlahan akan kuberitahukan kepadamu mulai sekarang. Tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakannya. Ya, baiklah guru. Murid ini akan mengingatnya. Sensubing tersenyum dan berlutut di depan Tanyun. Guru,
Murid baru saja sembuh dari sakit dan tetap di tempat tidur hari ini. Saya belum sempat mengucapkan terima kasih secara langsung kepada guru. Terima kasih guru telah menyelamatkan hidup saya. Tan Yun tersenyum. Bangunlah, aku akan memberimu hadiah dari guru hari ini. Baiklah guru. Mata indah Sen Subing dipenuhi dengan antusias keingintahuan. Hadiah apa yang akan dia terima? Tan Yun membalik tangan kanannya dan menyerahkan cincin semesta kepada Sen Subing. Setelah Sen Subing mengambilnya, dia sibuk memanipulasi kesadaran spiritualnya ke dalam cincin tersebut. Dan segera untuk sesaat, 100.000 batu spiritual yang luar biasa ada di depannya. 100.000 batu spiritual kelas atas setara dengan 100 miliar batu spiritual kelas rendah. Terima kasih guru. Anda tahu bahwa sekarang murid ini tidak memiliki apa-apa. Sen Subing bangkit dengan gembira seperti seorang gadis belia. Guru, Anda sangat baik kepada murid ini. Sen Subing berkata dengan penuh rasa haru. Ya, kamu satu-satunya muridku. Jadi tentu saja aku baik kepadamu. Tan Yun tampak serius. Apakah kamu ingin menjadi murid langsung guru? Kegembiraan memenuhi hatinya. Dia merasa bahwa kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Dia tidak menyangka, setelah lebih dari setahun, dia bisa pergi dari seorang murid biasa dan menjadi murid langsung. Guru, terimalah murid ini. Sen Subing bersujud kepada Tan Yun 3 kali berturut-turut. Saya tidak punya banyak hal untuk diberikan kepada kamu sebagai seorang guru, ucap Tan Yun, sembari dia berpikir sedikit. Saya ingat, kamu pernah mengatakan bahwa ayahmu dicampakkan dan menjadi seorang pria tanpa kekuatan dan kekuasaan. Saat Tan Xingyi sembuh dan kembali, bawa guru kembali ke rumahmu untuk melihat kondisi ayahmu. Bukan suatu kebetulan, menjadi gurumu sudah seharusnya aku membantu ayahmu untuk bangkit lagi. Mendengar ini, Sen Subing yang sedang berlutut tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuhnya yang halus bergetar hebat karena kegembiraan ini. Dan air mata menetes saat dia berbicara. Guru, apakah benar guru akan membantu ayahku? Tentu saja. Tan Yun berkata dengan angkuh. Tidak peduli apa yang membuat ayahmu sakit. Sebagai gurumu, aku akan membantunya dan membiarkannya berlatih lagi. Terima kasih guru, itu sangat bagus. Sen Subing bersujud. Pada saat ini, Sen Subing memiliki terlalu banyak perasaan di hatinya. Selain mengucapkan terima kasih, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Tubuhmu baru saja pulih. Jangan berlutut terus, di sini sangat dingin. Ketika Tan Yun berbicara, kepingan salju melayang dari langit berbintang. Setelah itu, begitu banyak kepingan salju terbang di seluruh langit, bergoyang jatuh menutupi bulan yang cerah dan menelan bintang. Guru, ini sangat indah. Sen Subing bangkit. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap kepingan salju itu. Kemudian, dia menatap Tan Yun. Matanya yang indah mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam. Guru, kebaikan besar untuk muridmu ini, aku tidak dapat membalasnya. Murid ingin menemanimu dengan alunan musik. Ya, baiklah, Tan Yun tersenyum. Sen Subing tiba-tiba melihat ke belakang. Ada sentuhan rasa malu di wajahnya. Dia menatap kuil Bingking dan kemudian dia berbisik memanggil Sen Qingfeng. Ya, Nona, bawahan ada di sini. Tidak lama kemudian, Sen Qingfeng melangkah keluar dari pintu istana dan membungkuk kemudian berkata, Nona, apa yang Anda butuhkan? Saat aku berumur 16 tahun,
Apakah kamu ingat musik yang kamu mainkan denganku? Sen Subing bertanya. Oh iya Nona, saya ingat. Jalan berkabut itu Nona sendiri yang menciptakannya. Sen Qingfeng menjawab. Kemudian, cincin batu giok menyala, seruling giok muncul di tangannya. Kemudian perlahan suara Xiao yang menyayat hati mulai terdengar pelan. Di salju yang berterbangan di langit, Sen Subing yang secantik peri terpantul ke bidang pandang Tanyung seperti anggrek di lembah kosong. Sen Subing mulai menari. Tariannya yang ringan dan anggun, matanya yang indah mengalir, bibir merahnya memancarkan senyuman, dan suara nyanyian surgawi merdu di atas puncak. Suara nyanyian yang begitu mempesona, dengan arti kata yang indah, serta lekukan tubuh yang anggun Sen Subing, dia menari di tengah salju yang lebat, menggambarkan keindahan yang tiada taranya. Tanyun yang menyaksikannya tiba-tiba air mata terlihat samar di mata Tanyun. Karena dia teringat, ketika dia adalah Dewa Hongmeng, satu-satunya teman yang menemani hidupnya juga berdiri di puncak alam dewa dan menari untuknya di tengah salju. Tariannya benar-benar terlihat hampir sama persis. Tanyun memandang Sen Subing yang menari di salju. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Mengapa tariannya dan mantan istrinya begitu mirip? Hatinya tiba-tiba menjadi sakit. Dia tidak ingin melihat wajah Sen Subing, karena dia akan terbayang satu-satunya istrinya di masa lalu yang muncul kembali di hadapannya. Namun ya, dia menyadari, dia bukan istrinya. Istrinya sudah terlalu lama mati. Hati Tanyun tiba-tiba merasa sakit. Dia dipenuhi dengan kesedihan. Dia tidak ingin melihat wajah Sen Subing. Akan terbayang wajah istrinya di masa lalu yang muncul kembali di hadapannya. Namun, dia bukan istrinya. Istrinya sudah lama mati. Di akhir lagu tarian berhenti, dan Sen Subing mendekat dengan tersenyum. Guru, bagaimana menurut Anda? Tentu saja Anda tidak perlu mengatakannya. Pasti menurut Anda itu tidak baik, karena ini pertama kalinya murid menari untuk seorang pria. Di bawah kasa dingin nafas kura-kura, Tanyun sudah menangis. Tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, "Itu sangat indah." Guru, terima kasih kamu menyukainya. Sen Subing sangat senang. Subing, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, dan aku harap kamu bisa menjawabnya dengan jujur. Ya guru, katakan padaku. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata, apakah kamu mengarang lirik dan tarian ini? Ya guru, ketika murid berusia 16 tahun, murid membuat musik dan tarian ini. Sen Subing mengangguk dan berkata, ada apa guru? Oh, tidak apa-apa, itu sangat bagus. Tanyun memuji dengan tulus dan berkata, bisakah kamu memenuhi permintaan guru? Tarian ini tidak akan diizinkan ditarikan kepada siapapun kecuali untuk guru. Bahkan kepada suami Anda kelak di masa depan, tarian ini tidak bisa dipertontonkan. Baiklah guru, murid akan memenuhi permintaan guru. Tapi kemudian, Sen Subing memasang wajah cemberut dan berkata dengan manis dan manja, guru bersikap posesif hari ini. Namun, murid menyukai orang yang mendominasi seperti guru. Tanyun tersenyum, niat membunuh berkecamuk di mata bintangnya. Dan kemudian dia berkata dengan tenang, Subing, aku harus pergi selama beberapa hari untuk menangani beberapa hal. Namun setelah selesai, aku akan kembali menemuimu. Sen Subing dengan enggan berkata, Guru, aku mohon jangan pergi terlalu lama.
Murid ini ingin bertemu, tetapi tidak dapat bertemu dengan guru. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Nantikan kisah selanjutnya.